Nah, ini bimbingan bahasa dan persiapan dokumen untuk Work Abroad Academy. Jadi fasilitas yang bisa didapatkan bersama skuter adalah pelatihan wawancara. Jadi untuk wawancara kerja itu seperti apa itu ada di sini. Lalu pelatihan bahasanya udah dapat. Pendampingan persiapan berkas hingga pemilihan company-nya itu juga termasuk di dalamnya. Lalu kelasnya juga yang pasti kalau untuk offline kembali lagi cuma ada di Jakarta untuk saat ini. Kalau mau kelas online bisa. Lalu untuk keterampilan kerja atau SSW dan motivasi kerja ini biasanya khusus untuk Jepang aja Pak. Untuk Jerman sama Korea enggak. Lalu untuk kita juga berikan kakak untuk buku dan modul latihan soal untuk tesnya. Baik itu tes bahasa maupun pelatihan skill. Nah ini syarat program bimbingan bahasa dan persiapan dokumen ke Jepang. Jadi kalau untuk kalau kita ingin ikuti program kelasnya offline yang di Jakarta, asrama ditanggung nggak? Tidak. Gitu. Jadi memang teman-teman untuk mengikuti program kelasnya itu ya biaya sendiri. Ya silakan. Biar Bu mau silakan. Masih. Kalau untuk kelas online yang pasti lebih affordable lah ya. Nah untuk syaratnya program bimbingan bahasa dan dokumen ke Jepang ini pria wanita minimal 18 tahun atau maksimalnya 40 tahun. Pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat. Lalu sehat secara fisik dan mental, kembali lagi tidak bertato kalau untuk Jepang. Tidak bisa untuk bertato karena kaitannya dengan isu yakuza ya. Kaitannya dengan tidak boleh. Lalu untuk program seperti yang tadi dibilang, program pilihannya yang bisa dipilih adalah konstruksi, restoran, pertanian, pengolahan makanan, perhotelan dan perawat. Seperti itu pilihannya. Itu berarti harus jurusannya harus sesuai ya? Kalau perhotelan enggak harus. Karena kan SMA, SMK kan enggak harus ya, enggak harus jurusannya dia itu enggak. Jadi kalau program bedanya kuliah dengan program kerja ini itu. Maupun lulusan SMA mau ngambil perhotelan nggak apa-apa. Mau lulusan SMA ngambil konstruksi juga nggak apa-apa. Kalau yang S1? Untuk S1 berbeda lagi nanti. Masuknya pada saat S1 pasti pada saat mentoring mereka juga akan memberikan standarisasi tertentu, nanti akan diberikan opsional. Tapi yang pasti bidangnya ini untuk Jepang. Ya. Nah, untuk gimana berapa harganya untuk program ke Jepang ini? Langsung aja ya saya. Untuk offline sendiri itu per kelasnya, nah bedanya dengan beasiswa tadi. Kalau untuk program kerja satu kelasnya itu minimal 15 orang di sini. Jadi ada batch-batchnya tersendiri untuk program ini. Jadi ya, jadi satu kelas itu 15 orang. Kalau offline itu adanya di Jakarta. Jadi 4 bulan pertama itu bimbingan bahasa, lalu kalau 1 bulan sisanya itu bimbingan SSW-nya tadi. Pendampingan untuk skill ya, SSW. Sesinya 5 kali dalam 1 minggu, setiap hari Senin sampai Jumat, waktunya jam 9 sampai jam 16. Satu sesi 400 menit. Karena pelatihannya memang cukup padat ya kalau untuk bekerja. Lalu untuk monitoringnya kita ada pre-test, post-test, dan tes simulasi. Karena kaitannya dengan kerja, jadi memang skill bicaranya. Untuk offline sendiri kita punya di harga 10.999. Nah kalau online ini salah satu best value kalau menurut saya, karena kelas online ini banyak sekali diminati oleh teman-teman, baik itu dari SMK biasanya atau SMA yang memang kepengen langsung kerja gitu. Nah kalau untuk kelas online sendiri kembali lagi satu kelasnya tetap 15 orang, waktunya juga 5 bulan, lebih lama 5 bulan untuk bahasanya, 1 bulan untuk SSW-nya. Dalam 1 minggunya juga sama 5 kali, tapi untuk online kita jamnya di jam 7 sampai jam 9 malam. Satu sesinya 120 menit.
termasuk pretest, posttest, dan tes simulasi. Harganya jauh lebih terjangkau, 9.999. Nah ini kalau ini untuk program G2G ke Korea. Programnya hanya ada online saja 4 bulan untuk G2G Korea. Usianya 18 hingga 39 tahun. Tapi untuk kalau kita bicara efisiensi, kembali lagi 30 tahun tuh paling bagus sih sebenarnya. Nah, pendidikan minimal SLTP sederajat, tapi diutamakan SMA atau SMK. Bisa nggak SMP daftar bisa, cuman opsinya jadi kalau soalnya ada yang SMA atau SMK jadi diprioritaskan yang SMA SMK. Karena kenapa dia bisa SMP? Karena G2G, government to government, jadi mereka memang sudah ada kontrak kerja antara government kita dengan governmentnya Korea, bahwa mereka memberikan kesempatan untuk siapapun yang memang punya skill dan dapat bekerja. Seperti itu. Yang pasti tidak boleh cacat jari dan atau amputasi, tidak buta warna. Nah, Korea ini karena programnya G2G jadi punya persyaratan yang cukup agak panjang ya, dan harus gitu. Yang selanjutnya dia tidak boleh sedang dicekal bepergian ke luar negeri, artinya bermasalah di negara sendiri tidak boleh. Betul. Lalu tidak memiliki catatan deportasi atau pernah ke Korea terus diusir, itu tidak boleh. Lalu tidak punya riwayat penyakit TBC atau hepatitis atau sifilis. Kalau alamat email pribadi standar ya, memiliki nomor rekening tabungan atas nama pribadi seperti biasa, dan tidak, ini yang paling harus di highlight, dia tidak pernah bekerja di Korea selama 5 tahun, baik itu menggunakan visa E9 atau visa E10 gitu. Jadi kalau untuk Korea sendiri pilihan bidangnya cuma 3, perikanan, manufaktur, dan shipbuilding, pembangunan kapal. Nah, untuk program G2G Korea sendiri kembali lagi satu kelasnya tetap 15 orang, waktu bimbingannya 4 bulan, pertemuannya 4 kali seminggu, harinya fleksibel disesuaikan dengan jadwal bersama. Jamnya di jam 7 sampai jam 9, satu sesinya 120 menit. Ada mendapatkan program progress test dan tes simulasi. Untuk Korea sendiri di harga 7.499.000. G2G itu government to government. Oh, government. Nah, ini untuk Jerman. Kalau untuk Jerman seperti saya bahas di awal bahwa Jerman itu lebih fokus kepada bimbingan bahasa Jermannya yang lebih banyak. Jadi untuk program Jerman ini cukup panjang karena bahasa Jerman cukup berat untuk dipelajari. Jadi untuk program online aja 7 bulan sendiri. Kalau offline dia 5 bulan sih. Kalau untuk online dia 7 bulan. Nah, syarat umumnya karena Jerman ini sifatnya adalah memberikan kerjanya itu magang, maka syarat umumnya sih cukup simpel aja. Yang penting punya bahasa, sertifikat bahasa minimal B1 ya. Itu sudah bisa. Seperti itu. Lebih bagus lagi kalau bisa sampai B2. Lalu kalau untuk motivation letter dan kurikulum kita yang pasti kalau untuk program magang pasti kita perlukan. Yang pasti untuk surat lamaran kerja dan juga ijazah pendidikan transkrip nilai terakhir. Untuk program Ausbildung sendiri ada engineering, medical, lalu gastronomi. Ausbildung. Ya. Namanya jadi program di Jerman namanya Ausbildung. Ada yang mau ditanya dulu di sini? Ya, iya Kak. Disebutkan secara umumnya 18 sampai 35. Ya. Kalau memang 36 itu masuk bisa? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Yang sini nggak boleh. Ya, agak berat ya. Agak berat tapi pasti ada potensial kan? Kemungkinannya enggak. Ya. Sebenarnya kalau Ausbildung itu tanpa syarat usia Pak, dari sananya. Ya, sebenarnya. Cuma kenapa kita membuat limit usia? Karena ketika usianya udah di atas itu, memang susah kita lakuin persaingannya kayak gitu. Persaingannya ya. Betul. Dan juga keduanya adalah belajar bahasanya Pak.
gitu. Yang maksudnya kita perlu melihat gitu ya dari studennya siap nggak nih untuk belajar bahasa, karena syaratnya tinggi banget Pak, kita akuin B1, jadi 3 level dari bawah gitu. Jadi kita membuat boundaries ya paling amannya mungkin di interval itu. Cuma memang kalau dari Ausbildungnya sendiri ketika usianya di atas segitu gitu ya, atau bahkan mungkin di angka 33, 35 pun juga memang struggle-nya adalah di persaingan. Oke, berarti kalau misalnya kembalikan lagi ke Betul, pribadinya. Personal pribadi Nggak masalah, kayak gitu. Cuma kita memang udah ngasih warning di awal aja gitu. Mungkin agak struggle-nya pertama di bahasa, kemudian yang kedua dari segi persaingan. Tapi kan balik lagi mungkin background check juga akan sangat dilihat ya, kayak di motivational letter, dia kemudian di CV kan pengalaman semuanya kan itu pasti akan beda ya dari ketika mungkin usianya udah di